Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 2B S1 Keperawatan. Saya akan menyebutkan beberapa makna dari Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara mempercayai bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini bermakna kita sebagai warga negara diminta untuk memahami setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi dan menyayangi satu sama lain. Dan kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama kita, dan membela kebenaran serta keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini bermakna kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita juga harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara, dan juga mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara kita sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan orang lain. Dan terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara yang bermusyawarah. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ialah menjadi landasan dan pondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamental untuk mengatur pemerintahan negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu tertulis ataupun yang tidak tertulis, atau semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini adalah meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya pulau-pulau tersebut secara beribu-ribu pulau, otomatis terdapat beraneka ragam budaya, bahasa, ataupun tradisi yang berbeda-beda antara suku. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut, tentulah diperlukan suatu wadah yang dapat menampung segala perbedaan tersebut. Dan salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini lahir dari pemikiran jenius para tokoh-tokoh yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa, kita harus menjaga dan merawat semboyan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa keberagaman baik suatu bangsa, agama, ras, atau antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, dan melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan dari negara Republik Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh, karena pengalaman sejarah yang
dengan semangat kedaerahan hanya memecah belah bangsa sehingga mudah dikuasai oleh bangsa asing. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang cepat dan terjadinya percampuran budaya diperlukan penyaringan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda, tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai bila rakyat dan seluruh komponen bangsa mematuhi prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.